Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia pilihan menjadi teladan sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memasuki materi inti, izinkan saya mengawali dengan apersepsi agar kita memasuki kajian ini dengan hati yang terbuka. Hadirin sekalian, mari sejenak kita merenung. Pernahkah kita merasa lelah dalam menjalankan perintah Allah? Pernahkah sholat terasa berat, ibadah terasa rutinitas, dan hati terasa jauh dari Allah? Isra Miraj hadir untuk mengingatkan kita bahwa ibadah bukan beban, melainkan kemuliaan yang Allah hadiahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini juga mengajarkan bahwa ketika manusia merasa sedih, terpuruk, dan kehilangan arah, Allah selalu memberi jalan keluar, cahaya, dan petunjuk. Dengan apersepsi ini, marilah kita buka hati untuk mengambil pelajaran besar dari Isra Miraj. Hadirin yang berbahagia, Isra Miraj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi setelah tahun penuh kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzni, ketika Nabi kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib. Beliau menghadapi tekanan dakwah, cemoohan, serta penolakan kaum Quraisy. Dalam kondisi seperti inilah Allah memulihkan beliau dengan perjalanan luar biasa. Ini sebagai bentuk penghiburan, penguatan, dan peningkatan iman. Para hadirin sekalian, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah ibadah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengandung begitu banyak hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini menjadi bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, bukan mimpi, bukan sekedar simbolik, tetapi perjalanan nyata dengan tubuh dan ruh. Dalam perjalanan Isra, Nabi SAW mengendarai buraq, seekor hewan istimewa yang sangat cepat. Nabi singgah di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat, seperti Madinah, tempat hijrah beliau kelak, Bukit Tur, tempat Nabi Musa menerima wahyu, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Hikmahnya adalah bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dakwah para nabi sebelumnya. Islam bukan ajaran baru, melainkan kelanjutan dari risalah tauhid. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi seluruh para nabi. Ini menunjukkan kemuliaan beliau sebagai pemimpin seluruh nabi dan penutup seluruh risalah. Mi'raj adalah perjalanan menuju langit. Nabi melewati langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setiap penyumpaan mengandung pesan bahwa umat Islam adalah umat yang diawasi, didoakan, dan didukung oleh para nabi terdahulu.
hingga akhirnya Nabi tiba di Sidratul Muntaha, tempat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk manapun, bahkan malaikat Jibril. Di sanalah beliau menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah memerintahkan 50 waktu sholat, namun atas permintaan Nabi Musa dan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, akhirnya menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Inilah bentuk rahmat Allah yang begitu besar. Sholat tidak diberikan melalui malaikat, tidak melalui Jibril, tetapi melalui penjumpaan langsung antara Allah dan Rasul-Nya. Maka sholat adalah ibadah tertinggi, tiang agama, dan penghubung langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Hadirin sekalian, dari peristiwa agung ini terdapat banyak pelajaran berharga bahwa kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Setelah masa penuh kesedihan, Allah memuliakan Nabi dengan perjalanan luar biasa ini. Ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah, karena setelah ujian pasti ada jalan keluar. Pentingnya sholat dalam kehidupan. Sholat adalah tiang agama, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta sarana ketenangan hati. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi imam para nabi, melihat surga dan neraka, dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang sejati adalah menerima apa adanya. Peristiwa Isra Mi'raj menguji keimanan sahabat. Abu Bakar langsung membenarkannya tanpa ragu, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj bukan sekedar cerita sejarah, tetapi sumber inspirasi bagi kita semua untuk memperbaiki sholat, untuk tetap sabar dalam ujian, untuk yakin bahwa Allah selalu ada di setiap langkah kehidupan, dan untuk terus mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan kita umat yang istiqomah, menjaga sholat dan selalu dekat dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.